Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Taufikur Rahman dengan NIM 123202029 kelas PAI 5F. Di sini saya akan membahas topik yang amat sangat penting, yaitu tentang krisis internalisasi pendidikan Islam masa kini, dilihat dari perspektif filsafat Islam. Topik ini amat sangat menarik ya, karena kita ketahui ya, meskipun pendidikan Islam ini terus berkembang, ternyata ada masalah serius di dalamnya, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam ini belum benar-benar dihayati oleh peserta didik. Nah, dalam pandangan Islam, tujuan pendidikan itu kan bukan hanya bikin seseorang menjadi pintar ya, akan tetapi lebih dari itu, yaitu pendidikan Islam ini ingin membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna, seimbang antara akal, moral, dan spiritual. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina sudah menegaskan hal ini sejak berabad-abad lalu. Menurut Al-Ghazali, pendidikan ini bukan hanya sekedar proses mencari ilmu atau ta'lim, akan tetapi juga proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas, supaya manusia ini mempunyai akhlak yang mulia. Sedangkan Ibnu Sina berpendapat bahwa pendidikan itu harus mengembangkan seluruh potensi manusia, akal, jasmani, dan rohani. Jadi artinya pendidikan Islam itu idealnya melahirkan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, bukan sekedar cerdas di atas kertas. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, pendidikan Islam di Indonesia ini belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita besar itu. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 memang menunjukkan jumlah madrasah dan sekolah Islam ini terus meningkat. Akan tetapi peningkatan kuantitas ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas spiritual peserta didik. Kemudian hasil survei Puslitbang Pendidikan Agama 2023 bahkan menyebutkan sekitar 40% siswa madrasah sekarang jarang ikut kegiatan keagamaan di luar jam pelajaran. Misalnya seperti tadarus, sholat berjamaah, atau kajian akhlak. Jadi artinya pendidikan Islam saat ini masih lebih fokus pada nilai ujian dan pencapaian akademik, sementara aspek akhlak dan spiritual mulai terabaikan. Nah, dari sini terlihat jelas adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Nah, guru dan lembaga pendidikan seringkali gitu ya lebih disibukkan untuk mengejar target kurikulum gitu ya, dibandingkan membimbing akhlak siswanya. Jadi akibatnya sering kita temui pelajar yang pintar akan tetapi kurang sopan, kemudian kurang menghargai kepada guru, atau bahkan terlibat perilaku menyimpang. Padahal kan Al-Ghazali sudah bilang gitu ya, bahwa ilmu tanpa amal itu adalah kesia-siaan. Nah, dan Ibnu Sina juga menekankan bahwa kesempurnaan manusia itu hanya bisa dicapai oleh akal dan moral yang berjalan seimbang. Nah, inilah yang disebut sebagai krisis internalisasi nilai dalam pendidikan Islam masa kini. Terus gimana sih solusinya? Bagaimana solusinya? Mungkin ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ruh pendidikan Islam sesuai pandangan daripada para filsuf Muslim. Yang pertama mungkin reorientasi kurikulum, yaitu kurikulum ini harus menyeimbangkan antara aspek pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas. Terus yang kedua,
guru harus berperan sebagai murabbi, bukan hanya pengajar. Artinya jadi guru ini harus menjadi teladan, bukan hanya menyampaikan materi. Nah, terus yang ketiga, perkuat kegiatan keagamaan berbasis pengalaman spiritual. Contohnya seperti mentoring ya, kemudian halaqah akhlak dan pembiasaan ibadah bersama. Dan yang keempat, sinergikan peran sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi supaya pembentukan karakter Islami ini terjadi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, kalau langkah-langkah ini bisa diterapkan, pendidikan Islam akan kembali kepada tujuannya yang sejati, yaitu bukan hanya mencetak orang pintar, tapi membentuk manusia yang berakhlak mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali ya, ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada hati yang gelap oleh dosa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.